3 jelas. Di Matius 4 ayat 10 jelas. Hanya kepada Dia sajalah Tuhan Allahmu gitu ya. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian Roma 3 ayat 10, Paulus ya. Satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 4, Allah yang esa. 1 Korintus 8 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah. Galatia 3 ayat 20. Satu Allahnya itu siapa, bro? Satu Allahnya itu siapa? Bentar. Siapa? Sebentar, ya. saya saya suka ya kawan-kawan. Sebentar, ada anakku, sebentar. Oke, sahabatku dia juga santun, dia juga mengaku bahwa satu Allah saja. Bahwa dia menaruh Yesus itu hakikatnya sebagai utusan. Oke, ini tinggal poin kamu jangan strawman begitu ya, jangan menyimpulkan sesuatu yang salah. Bukan strawman, bro, itu silogisme yang logis dari. Ini saya sapa dulu ya, ada Evangelis Jonathan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Baruch Hashem, Baruch Ata, Dunalakhenu, Nalaka'olam. Tuh, apa tuh berisik banget? Apa noise tuh? Sabar, anaknya masih rewel mungkin. Oke. Lanjut ya. Oke ya, jadi tadi sampai mana? Sampai Allah yang esa. Penegasan tentang Allah yang esa itu jelas ya. Yesus itu mengejarkan Allah yang esa. Para rasul menegaskan Allah yang esa. Gereja juga menegaskan Allah yang esa. Tadi kamu sudah share data di hasil konsili Nikea kan? Nah, di konsili Konstantinopel 381 tuh semakin ditegaskan lagi bagaimana keilah mendeskripsikan atau menegaskan, menjelaskan, menempatkan dan sebagainya. Allah yang esa itu relasinya dengan Yesus Kristus kemesiasannya, kemudian dengan Roh Kudus, karena semuanya kan gereja saat itu sebagai penerus, sebagai yang diwariskan Yesus Kristus kepada dunia ini, yaitu gereja atau persekutuan umat yang percaya, yang menerima janji keselamatan, itu diwarisi ajaran-ajaran itu. Nah, fakta-fakta ajaran yang tertulis atau yang tidak tertulis itu menjelaskan dengan baik kemesiasan itu ruang lingkupnya seperti apa. Kemanusiaan Yesus Kristus, bagaimana manusia ini memiliki dua kodrat bersamaan. Ya, jangan dibantah dulu mengenai dua kodrat ya. Karena diskusi ini tidak pada tempatnya untuk saya memaksa kamu menerima ini. Nah, penjelasan ini pun dua kodrat itu sudah diselesaikan di konsili Kalsedonia 431 atau 451. Nah, jadi pada prinsipnya kami paham Allah itu bukan manusia, bilangan 23 ayat 19, Hosea 11 ayat 9, Yesaya 44, Yesaya 45 dan seterusnya 1 Timotius 4 ayat 16 dan seterusnya. Dia bersemayam di terang yang tak terhampiri. Paham kami mengenai 1 Timotius 6, salah gitu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16 ya salah. Nah, itu jelas, bro. Tidak dibantah. Kita jangan lompat ke Yesus Kristus dulu. Jadi umat Kristen itu tidak menyembah tiga Allah, tidak. Allah yang esa, yang satu dan satu-satunya yang memiliki firman dan rohnya. Masalah penafsiran firman ini memiliki hipostase atau memiliki realita konkret. Saya tidak menggunakan kata pribadi dalam bahasa Indonesia, tapi menggunakan kata personing. Ya, dalam bahasa Latin, persone ini beda dengan personal dalam bahasa Inggris, berbeda dengan pribadi. Secara ada keterpisahan aspeknya psikologis. Persone untuk hipostasis anak dan Roh Kudus ini bukan memisahkan hakikat. Nah, kalau si Jodit berbeda hakikat yang serupa, homoiousios. Tetapi kalau Trinitas mutlak, homoousia, satu hakikat Allah yang esa. Yang di dalam hakikatnya ada firman dan rohnya. Bro, saya sudah tahu. Nah, poinnya Allah yang satu itu siapa? Allah yang esa. Pertanyaanmu bagus. Berarti kamu sudah mulai sabar. Jangan berarti ngajarin aku yang ngajarin kamu. Loh, ini mau dialog atau mau ngotot-ngototan santai aja? Jangan. Oke. Jangan. Tahu lah kita brother. Oke. Karena jarang-jarang bro tim CAE mau ke tempat lain kalau bukan ke tempat Umi Dini atau tempatmu. Nah, jadi gini. Berarti kami respect sama kamu, Bro Golian. Nah, gini ya.
Allah yang esa, Yesus itu memanggil gitu kan. Ya, kita sudah tahu lah Yesus itu saat itu adalah ya orang Yahudi begitu kan, murid-muridnya juga orang Yahudi. Ketika Yesus itu mengatakan, mengutip Ulangan 6 Shema Israel, ya dia pasti menyembah Hashem gitu ya, Yehuwah gitu. Nah, dia memanggilnya dengan Bapak gitu. Nah, itu jelas, makanya 1 Korintus 8 pun menegaskan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa ya, kalau bunyinya kalau nggak salah itu. Saya sambil buka hasil konsili Nikea. Berarti satu Allahnya Bapak ya? Bapak ya? Akan bunyinya butir 1 begini ya, penjabaran pengakuan iman nih, saya baca bukunya. Aku percaya, ini gereja ortodoks ya. Saya orang Pantekosta bro, tapi saya baca gereja ortodoks nih. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Nah, ini Sang Bapa itu 1 Korintus 8 ayat 6 ya, dan seterusnya. Jadi menjawab kamu tadi, siapa Allah yang esa? Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa itu, 1 Korintus 2 ayat 10-11, ada firman dan roh, kira-kira seperti itu. Sampai situ dulu bro. Nah, sekarang sebentar ya, kalau di dalam kepercayaan Islam, ketika mengatakan, kalau nggak salah ada ayat yang mengatakan, saya nggak tahu bunyinya, tapi intinya Al-Masih atau Mesias itu adalah Allah, itu kafirlah orangnya. Nah, justru itu yang dikutuk oleh gereja, itu paham Sabellianisme. Yes, anak sama dengan Bapa, Yesus sama dengan Bapa, yang digebukin di salib itu, yang dipukulin Bapa, itu yang dikutuk oleh gereja. Jadi ada 103 bidat yang dikutuk dalam 7 konsili gereja yang ekumenis ya. Ada yang termasuk subordinasianismenya si Origen, makanya Origen tidak diakui sebagai Bapak Gereja, tapi karya teologinya sebagian diakui. Praxeas itu mengajarkan juga tentang monarkianisme, monarkianisme. Ada 100 lebih bidat, bro. Nestorianisme yang mempercayai bahwa yang di dunia ini hanya manusia biasa, setelah Yesus naik kemudian berubah, menguap dan sebagainya. Justru yang menyamademakan Yesus sama dengan Bapa itu bidat Sabellian, itu yang menjadi akar teologi dari aliran Yohanes Pentekostal. Saya orang GPDI ya, Gereja Pantekosta di Indonesia, saya tahu sejarahnya perpecahan di dalam tubuh Pentakosta di Amerika tahun 19 awal abad 20. Kepanjangan kepanjangan khotbah lu. Poinnya Allah yang satu itu siapa? Lu kan udah ngejelasin panjang lebar bahwa Assalamualaikum dan salam sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Triun, aku boleh izin bicara nggak? Sabar, mungkin saya kasih 1 menit lagi Bro Edo. Poinnya ya, kita mengalir, nanti undang teman-teman. Gini. Kalau mau undang teman-teman banyak, saya enggak seneng debat dialognya itu terlalu kabur. Enggak, sabar Kanda, kita dialog mengalir doang, enggak ada hujat, kita kasih data dan fakta. Habis ini habis ini jam 6 Nandar sama saya head to head di tempat lain. Oke? Saya sekarang sama Goldian dulu. Oke, lu ya? Kepanjangan bro. Nandar jam 5 ya sama saya ya. Oh, cariin Bu Riva lo. Nah. Ayo semenit lagi. Poinnya apa? Kita belum dapat poinnya. Allah yang satu itu apa? Tadi kami mengalir. Tadi saya sudah jelasin Pak. Sekarang pertanyaanmu apa? Oke, thank you ya Bro Edo. Sabar ya teman-teman. Jadi saya sangat respect nih dengan kejujuran Bro Edo. Oke, sorry. Nah, jadi saya ini sangat respect dengan kejujuran Bro Edo bahwa satu Allah saja, yaitu Bapa atau Hashem atau Allah. Dia tidak memasukkan Yesus sebagai pribadi kedua dari paparan yang diutarakan selama 20 menit ya. Walaupun panjang tapi poinnya sangat menggetarkan ya. Itu tadi aku masih bicara itu sendiri. Hasil konsili ini berisik banget, sorry. Dengar dulu bro, yang nggak bicara. Hasil siapa? Dari mana nih noise? Wah, Bang Triun ini si Ade tukang sayur ini ngomong doang, nggak berani masuk nih. Walah,
Jelasin firman itu sifat atau makhluk aja peletak-peletek lu Rion. Tahu gua kasih tipes lu sekarang. Bagi link Rion tuh ya. Oh ini kasihan nih Edo dari tadi mau nyelesain argumentasinya. Yo. Nah tadi ayo. Kita masih bicara. Oke, makasih Bro Slayer. Tadi kita masih bicara tentang akan ada 12 butir ya pengakuan iman atau syahadat atau credo. Tadi yang poin 1 bicara hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Terus poin kedua, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dan seterusnya nanti ada butir ketiga sampai ke butir ke-12 ya. Butir ketiga nih, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Nah, jadi gini bro, kita bicara Allah, Firman, dan Rohnya. Di dalam pemahaman Trinitas, iman Kristen terutama, Allah selalu menyatakan dirinya melalui Firman, begitu ya. Roh Kudus adalah prinsip hidup Allah, hayat hidup Allah, begitu ya. Nah, firman ini firman Allah berbeda dengan firman manusia. Kalau firman Edo ini tidak kekal, terbatas pada tubuh Edo, gitu kan. Kalau gua mati, ya firman gua nggak ada lagi, yang ada roh saya yang kekal. Tetapi firman Allah ini dia tidak hanya bersifat roh. Roh itu artinya tidak kelihatan, tidak berwujud ya. Tetapi dia memiliki kekekalan, tidak tergantung kepada sesuatu yang fana seperti tubuh, karena Allah bukan manusia, Allah tidak punya tubuh. Nah, letak perbedaannya antara Islam dan Kristen, sepengetahuan saya, maaf kalau saya salah, firman di dalam filosofi kitab suci Alkitab Kristen memiliki semacam bukan pribadi yang terpisah secara hakikat, tapi kita bahasanya hipostase. Sesuatu yang bisa dikenali, bisa dikatakan aku dan kamu gitu loh. Kalau kita buka, ini juga berlaku untuk Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Di Roma 8 ayat 27 dikatakan di situ, saya baca ya. Yang dimaksud kepribadian nih bro, supaya kita jangan salah, pribadi itu artinya keterpisahan hakikat. Ada tiga Allah. Tidak ya. Roma 8 ayat 27. Dan Allah nih, yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Coba lihat. Mengetahui maksud roh itu. Roh ini huruf besar, roh Allah. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Terus buka di 1 Korintus 2 ayat 10 ya. Dikatakan, ini tadi kan hubungan Allah mengetahui maksud roh. Berarti semacam ada relasi. Coba di 1 Korintus 2 ayat 10. Kebalikannya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ternyata yang diperkenalkan kepada manusia ini bukan hakikat Allah yang transenden itu, karena tidak mungkin ada manusia yang mengenalinya. Tetapi roh Allah dan firman Allah ada pembedaan dalam tanda kutip, titik kesadaran yang seolah-olah seperti ada pribadi lain. Ya, kalau di dalam bahasa rumusan Tertullianus itu adalah personing. Nah, ada Office itu udah termasuk Excel, Word, PowerPoint. Ribut dulu, bro. Sabar, oh iya, sorry. Mungkin semenit lagi, Bro Edo ya. Ya, semenit lagi. Jangan ya. Kalau aku pinjam istilah Bang Triun itu agama orasi loh, nggak nampilin data. Bukan, ini kita dialog lintas iman. Kita bersumbangsi kepada kerukunan hidup antar umat beragama. Kita tidak mungkin saling menerima, tetapi perbedaan pemahaman kita jelaskan ke publik biar mereka tidak salah paham. Berbeda ya berbeda, tapi jangan perbedaannya itu menjadi fitnah. Gitu loh, oke? Saya lanjutkan sedikit lagi ya, teman-teman. Jadi dimensi pemahaman ke Trinitas itu berbeda sama orang Oneness Pentekostal yang menganggap Yesus Kristus manusianya itu kekal, gitu loh. Terus waktu lahir di kandungan Maria itu menciut jadi bayi, kemudian nggak bisa, tidak. Yesus Kristus itu dagingnya manusia, makanya di Bapak Gereja Santo Gregorius Taumartubus itu dia mengatakan terkutuklah orang yang mengatakan dagingnya itu adalah bukan ciptaan,
tapi ciptaan tidak dari Adam, karena gambar Adam sudah rusak. Makanya Yesus Kristus dagingnya itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kekekalan Yesus Kristus adalah dari asal usulnya sebagai Sang Firman. Beda. Nah, dagingnya pernah ada masanya dagingnya itu yang memang harus dilahirkan lewat manusia, kan yang diselamatkan manusia bukan kodok. Kalau diselamatkan kodok ya jadi kodok gitu. Ya, kenapa ya tidak sesuatu yang mustahil, hal yang mustahil Allah bisa menjelma dalam apapun begitu ya. Jadi intinya bahkan bisa menjelma dalam kitab suci. Tetapi Yesus Kristus kemesiasan ini bukan sekedar manusia biasa. Ini untuk memenuhi nubuatan tentang lagi dong, kepanjangan lo. Oke, 10 detik lagi. Jadi pemahaman Tuhan dan Allah, kalau dalam iman Islam kan Tuhan ya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kekristenan ada nanti namanya keekonomian dalam diri Allah. Bagaimana gelar Tuhan yang tadinya kepada Allah Sang Bapa itu dikuasakan kepada Yesus Kristus, dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, atau disebut dengan Tuhan. Ya kalau sekarang kata Tuhan itu menjadi masalah di KBBI, tapi oke lah, kita menggunakan kata yang lebih netral, yaitu Gusti. Jadi Yesus Kristus adalah manusia sejati, dia Mesias, tetapi dia juga Allah yang sejati. Bicara Allah sejati ini bukan meninggalkan, memisahkan diri dari Tuhan yang esa itu. Tetap dalam satu hakikat Allah yang esa, karena Yesus Kristus adalah Sang Firman. Jadi kata kuncinya satu hakikat, bro ya, bukan tiga. Kalau tiga hakikat, Oke, thank you. Oke, udah ya Bro Edo ya. Itulah panjang lebar yang disampaikan Bro Edo ya. Kalau saya boleh pinjam istilah Bang Triun Slayer, ketika Bro Edo memaparkan dan tidak membawa ayat, itulah agama orasi. Nah, begini saya sapa dulu sahabat-sahabat ya. Ada Ustadz Tunggul. Saya buka ayatnya, kamu share dong. Tadi saya sebutin Bang Aderion. Saya sebutin ayat banyak banget tadi. Oke. Abaikanlah itu bercanda doang. Nah, biar dialog kita mengalir ya. Mungkin ada tanggapan nggak dari yang disampaikan Bro Edo selama 30 menit? Bang Edo. Bang Edo. Oke, mungkin singkat-singkat ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi Trinitas itu adalah tres personae una substantia. Pribadinya harus 3, hakikatnya 1. Ketika Kristen mengatakan Allah itu Esa, itu maksudnya adalah mereka bertiga esa hakikatnya. Dan kemudian ketiga pribadi itu masing-masing punya free will sendiri-sendiri. Karena Roh Kudus bukan wayang, Yesus juga bukan wayang. Ada 3 pribadi God yang beda, yang sama-sama God, ya, dan masing-masing punya free will. Ini kita butuh kejujuran. Gitu. Makasih, Bang. Ya, mohon maaf dengan segala hormat, Anda yang tidak jujur, Anda itu menafsirkan tidak sesuai dengan penjelasan Tertullianus. Coba dibaca rumusan lengkapnya. Una substantia tres personae, gitu kan? Distinsi non separate, distinsi non separate. Nah, mungkin saya ingin dengerin jelasan Bro Aderion ya. Kayaknya Bro Edo malah menolak Tritunggal ini penjelasannya. Silakan. Loh, bukan meluruskan yang benar. Karena Tritunggal dalam kamu itu dianggapnya 3 Allah. Itu 1 Allah, 1 hakikat. Saya menghindari kata pribadi dalam makna KBBI karena itu konteksnya psikologis, berbeda hakikat. Ya, pribadi manusia Edo berbeda dengan pribadi manusia Goldian. Ganti yang lain Bang Edo, ganti yang lain Bang Edo. Ganti saya menanggapi tadi itu. Saya menanggapi tadi gitu. Siapa itu? Bang Edo saya Bang Edo Abang Becak nih. Jadi begini Bang Edo, tres personae una substantia. Dapat dibedakan tapi tidak terpisahkan. Kurang lengkap itu, Pak. Kurang lengkap. Ini 1. Ya, sebentar. Kurang lengkap. Ya, sebentar. Bukan nanti Abang lengkapi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dalam bahasa Indonesia ada 3 pribadi, ya, yang punya free will sendiri-sendiri, ya, yang sama-sama God, gitu loh. Satu mereka kehendak, Allah, Firman dan Rohnya satu kehendak. Tidak, Bang. Pada saat Yesus itu mau disalibkan, Yesus saya itu bicara Allah Rohnya dulu. Bicara Yesus Bentar, Bang. Enggak, Bang. Gini, Bang. Kita harus menyeluruh, Bang. Ya. Jadi, Abang harus jujur tentang Trinitas. Nih, ya. Jangan menuduh orang. Jangan motong-motong, Edo.
Ya, bentar, betul. jangan Tadi motong-motong. kami nggak ada yang Tadi kan udah motong. jelas. Silakan kamu Bentar. untuk menjelaskan keimananmu seleluasa mungkin. Sabar, brother. Ini Mohon izin sebentar ya. kalau Jadi sekali saya lagi, bertanya tentang sebentar sebelum dilanjut. sekali lagi Bang, Kalau Edo, saya mohon bertanya izin. tentang sebentar Bang, kalau saya bertanya tentang Islam, saya nggak akan menafsirkan Islam. Silakan Anda jelaskan sesuka Anda. Tapi Oke, ketika sebentar, Bang, Anda menjelaskan tentang iman Kristen, alangkah baiknya. Kan Anda berdakwah itu untuk mendapat pahala. Gini, Ketika brother, Anda berdakwah, Gantian Bang Edo. Bang Edo gantian. nah, itu Anda nggak akan dapat forum pahala. ini, gini sedikit bro. Forum ini bukan forum khotbah, tapi forum interfaith dialog. Ada perbedaan di sini. Kita boleh sepakat untuk tidak bersepakat. Pro dan kontra itu pasti ada di sini. Ketika Brother Edo memaparkan sesuatu dan kami dari sahabat Muslim mengiranya tidak logik atau salah, kami juga berhak menanggapi. Jangan seolah-olah jadi kayak Hitler gitu. Hitler, tetapi jangan dengan kata gitu tapi jangan dengan kata-kata hendaknya gitu ya. Ini kan saya mencoba mengingatkan jangan menggunakan kata-kata gini, maaf ya. Seharusnya begini. Anda tidak jujur loh, bro. Oke Bang Edo, silahkan Bang Edo, makasih. Lanjutin dulu Bang Edo, mohon izin Bang Edo. Tidak elok. Bang Edo, ya sebentar Bang, aku mungkin sebentar dalilnya supaya lebih enak gitu. Betul. Pada saat baptisan ada 3 God yang hadir bareng-bareng. 1. Yang kedua pada saat penyaliban yaitu Roma 10:9 lah, kita ambil Roma 10:9. Bila Bang Edo percaya bahwa Yesus adalah God, bahwa Yesus adalah God yang pertama, yang kedua dan dibangkitkan oleh God yang pertama, maka Bang Edo akan selamatkan gitu. Oke ya Bang ya. Jadi ini yang harus kamu yang perhatikan. Berikutnya Bang. Jadi 3 God ini setara di Ibrani 8:18 disebutkan. Bapa itu menggatkan Yesus gitu loh. Yang sebelumnya Yesus itu telah menggatkan Bapa gitu. Jadi ini mereka setara. Artinya Yesus itu bukan wayang, dia punya free will sendiri. Itu makasih. Oke, thank you Pak Bonar. Ya, nah, saya tanggapi. Dari tadi Bro Aderion ini bentar, sebelum Aderion di live comment nih, berani nggak? Sebentar, sabar. Ini kan kamu tadi undang saya jangan cuma orasi doang di live comment. Oke, Goldian. Tadi kan ini Edo nggak punya attitude banget sih. Habitnya emang kayak gitu kalau oton-oton ini. Tadi saya sama Goldian ya, komitmennya adalah hatuha dari kemarin. Kita dialog one on one. Meskipun tiba-tiba sudah ada orang lain, ya saya silakan aja, namanya ruangan bukan ruangan saya. Jadi saya mengingatkan janjinya Goldian untuk iya, santai. Kita udah tadi hatuha ya, aku memaparkan yang pertama, Bro, yang kedua. Ya, terus sabar. Enggak. Sesi sore ini tolong dijaga hatuha supaya tuntas. Kan kita sedang enggak bahas masak-memasak. Ini lagi bahas teologi ya. Nah, jadi jangan. Oke, saya lanjutkan. Gua ngapain dong kemari? Oke. Jadi saya tadi menanggapi Pak Bonar, sih simpel aja. Itu Alkitabnya yang dibaca beda sama kami, Pak. Alkitabnya itu, Pak. Nggak ada di situ, ada di baptisan itu ada 3 Allah, itu nggak ada. Itu. Jadi mengangkat Allah tidak ada kok, menjadi Lord, menjadi kurios, bukan menjadi theos. Jadi kalau kalau tadi siapa Pak Bonar itu Alkitabnya beda, itu bukan Alkitab Kristen yang dibaca. Ya, yang lain adalah Sebentar Bang. Bang Edo, mohon izin, pastikan pada saat Bang Edo itu berdiskusi dengan teman-teman Oneness, maka kemudian Bang Edo dan teman-teman Trinitas lainnya selalu membawa dalil baptisan itu untuk menunjukkan adanya keterbedaan, adanya pemisahan antara Yesus dengan Bapaknya. Bukan pemisahan. Jadi sesuai dengan, makanya gini, tadi Pak Bonar, Anda kalau orang yang akademis dikasih data akademis, Bapak harusnya pertimbangkan itu. Rumusan tertullianus itu tidak hanya bicara tentang una substantia tres personae. Tadi saya sudah jelaskan lanjutannya. Berbeda tidak terpisahkan, ya. Berbeda tidak terbagi. Jadi tidak ada pembagian, tetap kembali ke satu, esa. Tidak terpisahkan, tetap kembali ke satu. Berbeda dengan paham politeis, triteisme. Itu ada pemisahan hakikat. Saksi Yehova salah satunya itu lebih ke Unitarian, hanya ada satu dan yang lainnya itu Yesus itu adalah malaikat gitu ya. Tapi kalau Arius lebih kepada mungkin Triteos kayak Pak Jody lebih kepada 3 Allah. Bang Edo, dikit-dikit aja piye Bang Edo. Nah, aku mau tes Bang Edo. Pada saat Yesus itu mati,
Ya, lalu kemudian Bapak itu membangkitkan. Bapak mau bilang bahwa Yesus dan Bapaknya itu tidak terpisah kan? Ini noise dari mana ya? Ada noise, bro. Oke, mungkin cukup ya, Bang Edo sama Pak Bonaran tahan dulu. Nah, tadi Bang Nggak ada Aditya suara soalnya noise. di lab komen Bentar dulu. udah. Bentar, bro. Kita belum selesai. Kita sekarang bahas tauhid. Kan tadi Trinitas dan tauhid. Masa diingkari janjinya sih? Oke, silakan tanya tauhid sepuasnya. Nah, ya saya sih bukan mau nanya yang seperti apa. Saya hanya ingin belajar ke Pendeta Abednego tentang tauhid gitu kan. Kalau kata tauhid sendiri, setahu saya tidak ada dalam Quran, bener ya? Wah, lo nggak nyimak ya kemarin gua udah didik. Ada. Oh, ada. Oh, ya udah. Oke, berarti pena tua Flare nih. oh, ya udah, berarti udah berubah ya. Tadinya nggak ada jadi ada. Oke. Sekarang begini. Dia bilang gitu, kayak bisa bahasa Arab aja Edo ini. Oh, oke. Sorry. Kan belajar ini, bro. Sekarang saya mau tanya tentang ketauhidan dalam Islam itu kan, kalau kita lihat dalam syahadat gitu ya, itu tiada Tuhan gitu kan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau misalnya bersyahadat tanpa menyebut utusan gitu ya, dan hanya menyebut Allah, syahadat itu tetap berkorelasi dengan ketauhidan Allah tidak? Oke, biar gue jawab ya, Bredo. Mungkin singkat ya. Walaupun Trinitas ini belum kelar ya. Nah, kami Muslim ini tidak pernah yang namanya menafsirkan ayat yang sifatnya clear dengan ayat-ayat yang kabur. Itu perlu bro garis bawah ya. Ketika ada ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Lalu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sholatlah aku sebagai zikir kepadaku. Nah, lalu misal ada ayat-ayat yang dur, kami Muslim tidak pernah menafsirkan ayat yang clear dengan ayat yang dur. Lalu pertanyaannya, syahadat. Nah, syahadat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syahadat tauhid la ilaha illallah dan syahadat Rasulullah. Yang pertama kita mengakui, kita berkredo bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua kita mengakui bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Rasulullah yang membawa Islam sebagai agama yang paripurna yang berasal dari Allah. Itu clear. Nah, jadi kita kembali ke Tritunggal yang belum kelar. Nah, ini juga sudah ada teman Bro Edo, Bro Adrian. Sebentar, jangan lari dulu, jangan kabur dulu. Sebenarnya saya mau mengelarkan Tritunggal. Cuma kan di sini banyak yang mau bicara, makanya untuk mengantisipasi lebih baik nanti dibikin ronde kedua. Sekarang saya minta waktu untuk belajar tauhid gitu loh. Saya menanggapi dulu yang kamu jelaskan tadi. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Kalau syahadat muslim menjadi Islam, menjadi seorang muslim Islam gitu ya, itu sah tidak kalau hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut utusan? Sah atau tidak? Gua jawab. Enggak, saya lagi ngatur sama Goldian. Oh, nggak boleh ya? Ya nanti sama Slayer gampang, nanti kan ada waktu lain. Kita main catur dulu, Slayer, main catur. Nah, tadi udah gue terangin ya, entah Bro Edo ini sulit menangkap apa yang ku terangin dengan jelas dan gamblang. Nah, jadi syahadat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama la ilaha illallah, sebagai pengakuan iman kami bahwa tiada Tuhan. Jadi udah tuh dinegasi semua, baru selain Allah, but Allah or expert Allah. Lalu yang kedua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang membawa Islam yang sangat paripurna ini. Kalau dibilang sah, ya sah tetap gitu. Oke, saya baru tahu dari kamu, serius bro. Kamu bisa jadi blunder, sorry ya, bukan nakut-nakuti. Tapi itu menurut yang saya baca dari Ahlussunnah wal Jamaah, syahadat itu wajib harus ada utusan itu. Artinya memang wajib harus ada. Loh, tadi kamu katanya bisa tidak? Ya saya lebih baiknya ya dengan Rasulullah sebagai pengakuan kita bahwa jadinya tidak tegas. Harus ada atau bisa tidak? Sah, bro. Oke. Ini gue bantu sempurnain yang dimaksud
sama siapa? Aduh, Pendeta Abednego biar nanti penatua. dulu bro, ini lagi satu hal nanti lah. Gak mau juga, ya wes. Bukan nggak mau, dijadwalkan saja. Nanti jam 5 juga saya oke sama Nandar gitu loh. Ya, oke. Jadi gini bro Abednego, bro Golian. Berarti menurutmu tadi tetap bisa sah ketika hanya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau memang seperti itu, ya saya respect dengan tauhidmu. Jadi sebenarnya tidak perlu harus ada Muhammad Rasulullah, kan begitu. Cukup dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sah menjadi seorang Islam. Meskipun saya sangat menyayangkan itu kamu berbeda dengan Islam mainstream ya. Setahu saya harus ada. Victim ini. Playing victim ini. Nah, orang ini berbahaya ya. Ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah dan menerima Islam sebagai dinul yang hak, inna dina inallah Islam, otomatis kita juga mempercayai Nabi SAW sebagai khataman nabiyina yang telah dibuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Oke bro, kita ya, sudah pertanyaan saya, ini. Mungkin kita saya baru saya baru 9 menit. Bang Slayer. Saya baru 9 menit loh. Ini H2H kali dari awal. Sabar. Ini H2H. Ini H2H atau gimana sih? Gue tadi cuma Edo sendiri Kristen, gue masuk lah. Oke. Makanya gue kawal ini. Saya nggak mau menjatuhkan, kan debat kritis. Saya nggak playing victim. Kalaupun dirasa kurang nyaman, saya nggak akan bahas itu. Ya udah, ini gini aja, kan karena ada tamu-tamu juga di sini, Bro Justin Edo. Kalian hatuha aja. Di sini gue menyampaikan tanpa terkait dengan hatuhanya kalian. Nah, aman ya? Saya selesaikan. Tadi kan 45 menit. Cakep ya? Tadi 45 menit bahas menit kita Bro Edo ya. Tolong di-mute dulu yang lain. Tadi 45 menit bahas cerita, sekarang saya minta nggak usah 45 menit lah, cukup 15 menit bahas tauhid. Jadi saya belum mendapat jawaban yang tegas dari Goldian bahwa syahadat dalam korelasinya dengan tauhid itu tadi pertanyaan saya bisa tidak? Ya, 45 menit tadi lo khotbah bro tentang Trinitas ya. Bro tidak menanggapi poinnya sama sekali tentang ya, kita sudah. Bicara sosok pribadi God yang kedua yaitu Yesus Kristus. Bro selalu mengelak. Ya sudah, saya minta 15 menit saja. Oke, saya cukup satu pertanyaan ya. Intinya tauhid tadi saya belum mendapat jawaban yang tegas dari Bro Goldian dalam konteks syahadat dalam hubungannya dengan tauhid bisa tidak kan gitu kan, saya tanya syahadat itu cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus menggandengkan dengan utusan gitu. Tapi tadi Bro Goldian saya belum tahu karena tadi sempat katanya bisa saja tetap sah dalam hal apalah ini, oke lah. Tapi intinya itu bertentangan dengan yang saya pelajari. Saya kan juga belajar literasi Islam gitu kan ya. Karena tetap sebagai seorang Islam Muslim itu juga harus tetap menyebutkan utusan begitu ya. Baginda Nabi Muhammad, kira-kira saya menyebutnya seperti itu. Jadi saya belum mendapat ketegasan dari Bro Goldian sebenarnya ketauhidan dalam konteks syahadat itu seperti apa? Karena setahu saya itu wajib ketika menyebutkan syahadat harus ada utusan Allah, begitu. Berarti di dalam ketauhidan, di dalam syahadat itu ada dua dimensi keilahian dan dimensi kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah utusan-utusan itu. Betul tidak seperti itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, otomatis kita juga mengakui Rasulullah yang diutus Allah sebagai sang khataman nabiyina. Nah, kamu di sini jangan playing victim. Itu adalah bentuk ketauhidan bahwa keesaan Allah. Nah, ironisnya Tritunggal yang kamu jelaskan ini tanpa dalil seperti orang berorasi. Ya udah, saya kasih dalil. Sama sekali poin-poin yang lo sampaikan lo, Bro. Ya, minta maaf. Nah, gua mau ngomong ah. Gua mau ngomong. Oke, saya Edo, nanti kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan. Nggak bisa dong. Ini tadi saya masih punya waktu. Soalnya Takia di komen. Ya, setelah ini kita lanjutkan dua hal lagi. Silakan Aki Slayer. Pertanyaan cemen tuh pendeta kasih jemaatnya aja suruh jawab. Masa begini aja ketakutan. Saya pengen ngomong. Saya tidak melihat Goldian yang garang. Karena tua pengen ngomong di sini. Saya mau tanya kedua nih tentang Goldian tentang gini. Oke, nanti aku jawab. Nah, Bro Aderion nih katanya di live comment
Bro Penatua Translator kabar katanya. Silakan. Gini ya, saya mau Ya, tanya jadi tentang ini tauhid. pertama Sebentar, Ya, saya mau ya, ke ya. Goldian dulu. Saya selesaikan. Pucat, bukan Silakan terkapar, pucat. Penatua suaranya. Berak-berak. Ya. Sabar. lo gua kasih firman itu sifat apa nggak terguncang satu keimanan lu tuh satu kodok Saya lu ke ini atas Rion. dari kemarin saya udah janjian sama Goldian, harusnya tadi Iya, malam. sabar Bro Edo. Kasih space buat teman-teman. Ini Ya, panjang. nanti kita lanjutkan lagi ya. Enggak, pendek-pendek saya nggak mau. Ini Oke, panjang. oke, sabar, sedikit sabar. lagi. Lanjut. Oke, Oke, silakan. thank you. Sedikit lagi. Sebentar, Janji ya. sedikit lagi. Saya nggak mau bahas syahadat, saya mau bahas yang kedua. Ya, di dalam ini ya saya bacakan dalilnya ya. Kalau tidak, ini kan saya mempersilahkan kalian jelaskan. Misalnya di dalam ini bicara tentang harus mematuhi Rasul juga. Ya, di dalam surat 49 ayat 1, kamu yang percaya janganlah menempatkan diri Anda di depan Allah dan Rasulnya, tapi takutlah kepada Allah, karena Allah lah yang mendengar dan mengetahui segala macam. Jadi selalu memasangkan dengan Rasulnya gitu kan. Di Quran 5 ayat 33, hukuman bagi mereka yang berperang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, terus di Quran 3 ayat 32, katakan dalam kurung wahai Muhammad, patuhilah Allah dan Rasul. Dalam kurung Muhammad ya. Terus di Quran 47 ayat 33, hai kamu yang percaya, taatilah Allah dan patuhi Rasul. Terus yang terakhir di Quran 64 ayat 12, jadi taatilah Allah dan patuhi Rasul. Jadi saya di sini tidak melihat ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus selalu ada Rasul. Harus ada utusan. Lalu di mana yang kata Goldian, ketransendensian itu di mana Bro Goldian? Coba saya pengen penjelasan dari Bro Goldian. Oke, udah jangan lama-lama ya. Ketika presiden mengutus menteri, taatlah kepada menteri ini. Apakah menteri itu presiden itu bukan, menteri hanya utusan yang diutus presiden. Di mana apa yang disampaikan menteri itu selaras dengan yang disampaikan presiden. Itu analoginya. Ketika kita mengikuti Rasulullah, yang di mana Rasulullah adalah sang khataman nabiyina yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada rahmat semesta alam, ketika kita mengikuti Rasulullah yang tidak ada kecacatan di dalamnya, maka kita sama saja mengikuti Allah. Karena apa? Rasulullah adalah utusan Allah. Oke, cukup Bro Edo, sesuai janji Bro, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Ya udahlah, saya mau urus anak saya dulu. Nanti kalau mau head to head Slayer sama saya, Nandar sama saya terbuka. Nanti saya gabung lagi ya, setengah jam saya balik lagi. Makasih. Makasih Goldian. Iya, kabur. Tadi gua mau kawal H2H malah rame ngomong. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bang Trio. Ini. Ya, Balik gua. Jangan pada kabur, kabur ah. Siapa yang Edonya kabur. Gua mau Rion juga kawalin kabur. Edo. Padahal mau gua tanya pengakuan iman Rasuli. Bisa nggak tuh? Tidak mengimani Yesus tidak disebutkan. Kan bingung nanti mereka. Ya nggak? Kan Gua masuk pada agendanya H2H. Wih, ini agendanya H2H yang datang pejibun. Ya gua kesel, masuk lah gua. Lah ngapain lu masuk? Lah iya karena buat gua kawal. Kenapa lu ngesel terus lu masuk? Apa? Kenapa lu kesel terus lu masuk? Kenapa lu kesel terus lu masuk? Bang Aderion yang dikawal. Siapa yang peduli sama keselnya lu, Rion? Loh, emang gua harus numpang beliin gua? Enggak. Ya iya, kenapa terus lu kesel lu masuk terus itu membuat kita mesti mempersilahkan lu? Emang kawal H2H. Heran Gua gua. udah rame orang Islam. Nandar masuk, ini masuk, ya gua masuk. Udah, mana? Udah kalau misalnya udah masuk ya udah stay di sini, dengarkan gitu. Kalau mau pendidikan dari kami. Oh, udah kabur keduanya rupanya ya. Cuma koar-koar di live komen doang. Ini saya sapa teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjut aja. Tadi itu akhi Goldian, enaknya ditanya balik pengakuan iman Rasuli. Bisa nggak tuh tidak menyebutkan bahwa adalah firman Allah dan Roh Kudus adalah Tuhan? Bisa nggak tuh di pengakuan iman Rasuli? Ya, nanti bisa, mereka tekapar-kapar mereka seperti kecebong.
Itu yang pertama. Lalu yang kocak yang kedua ini ketika dia bahas tauhid, terus dia bahas juga syahadat. Ini kan konteksnya berbeda. Tauhid itu kan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Lah syahadat ini adalah kesaksian kita kepada Allah dan Rasulullah sebagai sebagai nabi terakhir. Sekarang kalau misalnya mengakui Allah saja, tauhid udah jelas. Seperti siapa? Seperti Yahudi. Nah, terus Yahudi kenapa kafir, disebut kafir oleh Allah dalam firman-Nya? Ya kan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Gitu loh. Tapi Yahudi tetap dinisbatkan tauhid. Karena tidak menuhankan yang lain, misalnya menuhankan domba atau arwah atau manusia gitu. Arwah ini jamak dari ruh ya. Ya enggak? Nah gitu. Cuman nah mereka udah keburu kabur. Jadi rekam aja baik-baik rekaman ini, terus dibanding lagi tuh ke keimanan mereka. Meleleh tuh iman. Gitu Pak Pendeta, ini salam dari Penatua. Sekarang Drew Slayer udah punya nisbat Penatua, Ivan Villa sekalian. Jabatannya lebih tinggi ya kalau Penatua itu, ngeri. Iya, Penatua lebih tinggi ahli. Penatua lebih Bang Goldian. Mohon izin Bang Goldian. Bang Goldian. Tolong dibukakan tadi yang di syahadat para ini, coba dianalisis dulu tuh Bang. Syahadat tadi Bang dibukain. Oke. Dibukain itu salah pengertian itu teman-teman itu. Minta tolong mohon maaf teman-teman ya, aku dulu sebentar sedikit aja. Yang slide yang tadi Bang, yang Abang tunjukin tadi Bang. Nah, yang pertama aku percaya itu Bang tadi Bang. Belum muncul Bang. Nah, coba aku percaya akan satu Allah kan gitu. Oh, belum muncul ya. Udah muncul. Aku percaya akan satu Allah gitu loh. Nah, ini sebenarnya harus dimaknai secara benar oleh teman-teman Kristen. Satu Allah seolah-olah satu pribadi Allah gitu. Seharusnya satu keilahian itu sebenarnya. Jadi aku percaya akan satu keilahian gitu, yang terdiri dari 3 pribadi. Tapi kalau kalimatnya begini, aku percaya akan satu Allah, itu dia sedang mengambil konsep Islam, yaitu Allah itu dalam artian satu pribadi, satu hakikat, satu nama gitu. Aku percaya harusnya ini kalimatnya adalah aku percaya akan satu ilahi, satu kesatuan ilahi, harusnya begitu. Jadi teman-teman Kristen ini seringkali menganggap bahwa mereka itu mengesahkan Allah, padahal sebenarnya sedang menyekutukan Allah. Jadi 3 pribadi, ya, 3 pribadi yang masing-masing punya free will, dan kemudian mereka ini sama-sama Tuhan. Gitu. Saya kira begitu. Makasih Bang. Jangan dulu di close, akhi. Itu dibuka lagi. Ini punya siapa, Bang Bonar ya? Itu punyanya Bang Bang Goldian dari Credo Nicea itu, Bang. Nah, ini nih Credo Nicea ini kalau dikeluarin itu tuh dihilangin nih, yang warna hijau, warna abu-abu sama warna ini warna apa ya? Nah, ini dihilangin nggak? Bisa nggak mereka satu itu doang? Sah nggak tuh kredonya? Sah nggak pengakuan iman Rasulnya? Ya. Kan nggak akan bisa mereka tuh, karena ini kredo gitu, bukan mengenai ini kredonya nyatu sama Tritunggal kan. Nah gitu, Tritunggalnya nggak akan berlaku nantinya kalau misalnya 3 kolom ke kanan dihilang, hanya pakai kolom yang pertama saja gitu. Kita mutilasi balik aja nanti gitu kan. Berikutnya ya itu tadi tauhid, syahadat ya syahadat, edo. Pinter banget dia cari momen buat kabur. Ya kembali ke Pak Pendeta Abed. Takut lihat Penatua ini ya, karena Penatua ini sudah menghabiskan berjam-jam untuk mempelajari Biblos dan kedoknya. Oke, silakan Ustadz Tunggul. Ya sebenarnya sih nggak usah repot-repot pendeta yang jawab, kasih jemaatnya aja itu pertanyaan-pertanyaan cemen terlalu tinggi lah. Apalagi kalau sampai Penatua turun, kelas-kelas jemaat dia tuh sekolah minggu.
Iya, maaf jemaat yang kami tuakan. Terus kemudian tambahan ini ada ya, ini saya sapa dulu ya, ada mungkin orang CIA. Oh iya, ini kemarin marah-marah di room saya. Shalom bro. Halo, shalom. Ya, luar biasa ya. Ada si Bebek Slayer kumpul, ada si Bonar Marasi. Wah, luar biasa kalian. Kumpulan para bebek-bebek. Santai aja, Bang. Ini yang namanya si bebek-bebek para berkumpul. Ya? Namanya Indonesian Christian gitu. Tadi si Slayer mau menyampaikan, mau mutilasi kredo Nikea. Aduh. Tahu diri dong. Tahu diri, ilmu ada pun cetek sama mutilasi ajaran kredo diri saya. Aduh. Itu penatua loh. Slayer. Penatua. Sabar dulu Umi. Sadari dulu diri Anda, kemampuan Anda pun si jongkok. Tapi sok-sok memutilasi kredo Nikea. Kita dengerin aja. Wah, kejang-kejang. Aduh, justru saya sangat sangat terhibur dengan ketololan yang dipertontonkan begitu ya. Padahal yang disampaikan oleh bukan begitu. Saya ngos-ngoson karena dia sangat kehabisan akal begitu melihat kalian ngomong-ngomong yang tak becus gitu. Yang tidak jelas gitu. Abang nggak bisa nakal. Oh, gitu. Abang nggak bisa Jadi, nakal kan? Slayer, kalau Anda memutilasi kredo Nikea, tahu diri dong, gitu. Kalau memang Anda memang seorang yang expert di bidang Kristen, seharusnya Anda itu menyadari bahwasanya kredo Nikea itu merupakan kredo yang memang yang sangat mendalam lah. Kalau untuk orang-orang yang berdaya nalar rendah itu tidak akan mampu memutilasi itu, gitu. Berarti Yesus lebih bodoh karena dia nggak tahu. Slayer dan jadi kepada Bro Goldian, seharusnya Anda bersyukur Bro Goldian, Bro Edo itu sudah sangat mendalam untuk menyampaikan tentang teologi ya, tentang kristologi, tentang trinitas begitu. Ya. Oke. Jadi kepada Bonar Marisi, Anda itu juga lucu gitu. Justru Anda sosok mengajari, padahal Anda pun juga tidak sebanding begitu. Makanya aku tanya begini. Langsung kejang-kejang. Kalian baru kalau memang hatuha dengan Bro Edo, jangan dulu campur-campur tangan gitu. Ini enggak lagi udah mau kembut. Si Bro Goldian sudah mau kembut, langsung pada berkumpul para bebek-bebek. Termasuk Bebek Slayer, termasuk Bebek Bonar Marisi, ya kan? Termasuk itu jemaatnya Bebek Marisi gitu. Siapa itu? Para bebek-bebek masuk gitu ya. Nah, jadi udah dulu ya, saya mau cabut aja. Nggak ada faedahnya gitu. Sudah hatuha, tapi diganggu. Mana itu hatuhannya? Sudah kalah, sudah tersudut, tapi pada berkumpul bebek-bebeknya. Iya, jadi sudah dulu ya para bebek-bebek. Sampai jumpa lagi Bebek Slayer, Bebek Bonar Marisi. Iya, semoga kalian dipertobatkan dari ketersesatan kalian. Oke, terima kasih. Tahu dia Tuhannya mati. Terima kasih Pendeta Gadungan. Terima kasih Pendeta Gadungan Goldian Simbolon. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Semoga kalian dipertobatkan. Bukan bebek, enak aja loh. Terima kasih gitu. Ya, ini pemimpin bebek ini Goldian ini. Orang gua domba dibilang bebek. Ini kan bebek Goldian. Oke, saya mengasihi kalian semua. Kacamata kuda. Ya, karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih, mengasihi kalian gitu ya. Ya, semoga kalian diselamatkan gitu. Dan dapat anugerah keselamatan dan dipertobatkan. Iya, dipertobatkan dari kesesatan. Ya, dipertobatkan dari kesesatan, dipertobatkan dari
yang tidak yang hanya mencari-cari jalan lurus gitu ya. Selalu meminta jalan lurus, tapi sudah ketemu jalan lurus tidak terima. Aduh. Tuhan yang digantung umatnya. Para bebek-bebek ini memang harus dipimpin ini. Kasihan deh. Minum miras harus ditobatkan menjadi domba-domba Allah gitu ya. Kejang-kejang gara-gara dimutilasi kalian dipertobatkan menjadi domba-domba Allah gitu ya. Taat kepada Kristus itu ya. Ya Kristus yang sudah naik ke surga. Ya, bukan kepada manusia yang mati kekal gitu. Bukan kepada manusia yang mati kekal gitu. Yang tidak hidup-hidup sama sekarang, tapi dipercayai. Aduh. Kemanusiaan Kristus itu sungguh luar biasa. Dia sudah hidup. Sudah naik ke surga. Sudah disalib. Iya. Jadi karena minum miras oplosan. Kemanusiaan Kristus itu luar biasa sampai para bebek pun ini kebakaran jenggot terus mencari-cari tahu siapa Kristus itu, ya kan? Sampai masuk. Iya, para bebek berkuek gitu. Berkuek melihat mencari tahu siapa Kristus itu. Kejang-kejang minum miras oplosan ya. Datang kejang-kejang minum miras oplosan ya. Seperti Yesus mati itu ya. Minum miras oplosan. Tauhid Musa. Aduh, para bebek mencari tahu siapa Kristus luar biasa. Suara gemetaran yang Kristus itu ya. Mati kayak minum miras oplosan ya. Seperti Yesus ya. Luar biasa dia. Ya yang Oke. Seharusnya itu sama. Ya, berjumpa lagi. Pernyataan pengakuan pada Musa semestinya jika menginginkan tauhidmu adalah sama dengan Musa. Kamu bicara suaranya buruk, Bro Haryo. Suaranya dibenerin jelek suaranya. Pernyataan pengakuan pada Musa pada nada nabimu. Goldian datang kejang-kejang suara gemetaran seperti Yesus yang mati Bang Han biarin aja minum miras oplosan. Bang Han sebentar. Aku adalah sembah aku jika sholat. Itu pernyataan kepada Musa. Dengan pernyataan itu maka nabimu tulis tauhidmu adalah Tuhan. Oke, menarik nih ya. Ada dua teman-teman Kristen datang langsung kejang-kejang dan merefleksikan ajarannya yang marah-marah, yang orasi. Nah, yang disampaikan Bro, ini siapa? Indonesia Kristen Reform tanpa dalil, cuma marah-marah doang. Nyalain kami yang memaparkan data dan fakta yang ada. Gimana nih Tritunggal nih, 3 pribadi yang katanya satu? Datang kejang-kejang, suara gemetaran seperti orang habis minum miras oplosan, seperti Yesus yang mati akibat minum miras oplosan. Kasih waktu mereka buat ngamuk-ngamuk dulu, Goldian. Pernyataan pengakuan Musa semestinya sama atau semakna ditulis di Taurat dan Quran. Dengan begitu tauhidmu akan sama dengan tauhidnya Musa. Pelajaran itu tahap 14, pelajaran 3. Lah, emang tauhid kita sama dengan tauhid Musa, bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tauhid Anda berdasarkan akuan tertuju pada Musa. Aku adalah Allah. Sembahlah aku, dirikanlah sholat. Itu pernyataan yang telah tulis tertujukan kepada Musa. Kutipan kepada Musa 14. Sedangkan di Taurat tertulis, akulah Allah, akulah Elohim, akulah Yahweh, aku, dirikanlah sholat. Tidak ada tertulis di situ sebagai pernyataan kepada Musa. Tidak ada. Bapak ini ngomong apa sih, Pak? Mengadakan pengakuan kepada Musa itu dengan tinggikan diri, tidak ada. Gak butuh masuk, Bro. Lo kan abu di sini. Pertanyaannya apa jadinya sih? Kayaknya mabuk tua. Ini Bapak ini mabuk tua kayaknya.
pemikiran. Pak Haryo, saya mau tanya Pak Haryo, memang perintah sholat itu mulai kapan kayaknya? Turunnya perintah sholat itu mulai kapan? Uang aku adalah sembahku dirikan sholat. Itu adalah pernyataan badanmu tulis. Ada di dalam ayat apa? Ada di dalam ayat apa itu perintah mendirikan sholat di dalam kitabmu? Coba tunjukkan ayatnya. Ya, ayatnya mana? Di dalam di dalam Taurat, mau di dalam Injil, perintah sholat itu di mana ayatnya? Tuhannya Musa tidak seperti yang tertulis di mu. Bang Haryo, gini loh Bang Haryo. Bang Haryo, mohon izin. Bang Haryo, mohon izin Bang Goldian. Gini loh Bang Haryo. Bible yang berisi kebohongan itu tidak bisa jadi dasar kebenaran untuk menyalahkan Quran. Di Bible disebutkan Tuhan itu bertanya tentang cara menipu. Nah, kalau yang seperti itu dijadikan dasar kebenaran, maka semua orang di dunia ini akan sesat, Bang. Jadi, Bible itu berisi kebohongan, berisi kepalsuannya Paulus, tidak bisa jadi dasar untuk menyalahkan Quran gitu. Makasih, Bang. Wong Tuhan, aku nambahin ya, Tuhan di Bible aja skripsi kok. Ada ayatnya Tuhan mau uji skripsi. Tulis dapat dipakai sebagai firman-Nya atau sebagai dongengan atau sebagai pernyataan, sebagai tulisan, sebagai coretan tangan manusia. Saya berangkat. Tuhan berfirman, Elohim berfirman, aku adalah aku, YHWH, Elohim Abraham, Elohim Musa, Elohim Ishak. Itu namaku, itulah sebutanku turun temurun. Anda berani nggak mengutip aku Allah sembahlah aku dengan antaran berfirman. Allah berfirman. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak Haryo. Suaranya putus-putus. Pak Haryo, suaranya putus-putus. Aku adalah Allah. Aku dirikanlah sholat dengan pengantar Elohim berfirman atau Tuhan berfirman. Kamu sebut, suaranya putus-putus, Pak Haryo. Suaranya putus-putus, Pak Haryo. Jangan sambil emosi deh, jadi suaranya nggak jelas. Makanya tadi juga kan ngos-ngosan, masuk sini ngos-ngosan. Santai aja diskusinya. Coba tunjukkan, ya makanya tunjukkan ayatnya di perintah di dalam Injil kamu, di dalam Taurat. Di tahap 14, ya. Dan di Keluaran 3, tahap 14. Tahap 14 itu dari kitabnya siapa? Dari Quran. Nah, dari Quran kan? Ya, yang dari Taurat Keluaran 3 sampai ayat 14 sampai 15. Masalahnya di mana? Minum air putih dulu, Pak. Semua itu pernyataan Keluaran 3 ayat berapa, Pak? Ayat 14 sampai 15. Pak Haryo, menurut Pak Haryo, Yesus itu pernah memanggil Tuhannya sebagai YHWH, kah? Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang dikasihi Tuhan Allah itu caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dengarkan nih. Allahmu. Bentar, Pak Haryo, dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15 tidak ada perintah dirikanlah sholat. Bagaimana? Di dalam Keluaran 3 itu tidak ada perintah dirikanlah sholat, Pak. Makanya tadi saya tanya. Kalau di dalam Keluaran ini ada di dalam kitab Taurat atau Injil ada perintah sholat, silakan tunjukkan. Dirikanlah sholat, kata Pak Haryo. Gimana ayatnya? Itulah kami angkat. Mengapa pernyataan pengakuan kepada Musa yang Muhammad tulis itu perintah sembahlah aku, dirikanlah sholat. Seharusnya pernyataan pengakuan kepada Musa
yang ditulis oleh teladanmu adalah atau semakna dengan yang tertulis di Taurat. Pak Haryo. Oke, biar saja. Ini gini, Bible itu tidak bisa dipercaya, Pak. Kenapa? Nah, Bible sendiri itu mengatakan bahwa Tuhan itu uji skripsi. Silakan cek ya di dalam Kejadian 18 ayat 17. Di situ dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak melakukan ini. Jadi Tuhan itu masih berpikir di dalam Bible, kayak orang mau skripsi. Begitu Pak, bagaimana kita bisa mempercayai kitab yang seperti itu, yang dimana kitab yang